Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami di sini akan menjelaskan codingan dan juga hasil demo dari program yang telah kita buat, yaitu manajemen aplikasi penyewaan eh, alat-alat outdoor. Nah, jadi di sini kita menggunakan beberapa fungsi dari bahasa C++. Dan langsung saja kita masuk ke dalam codingannya saja. Dan nanti kita akan mendemokan hasil dari program dari kode tersebut. Di sini saya menjelaskan beberapa fungsi, nanti dilanjut oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja kita ke program ini sudah kita bisa lihat. Dan di mana di sini ada input, yaitu library yang akan kita gunakan nantinya. Ada program ini. Nah, di sini ada input iString, string, continue, data, dan fungsi. Di mana fungsinya sendiri yang pertama ini ada input iString, string, dan juga continue data ya. Nah, ini untuk menyediakan fungsi input atau output manipulasi string dan juga fungsi get sendiri itu untuk membaca karakter tanpa echo. Nah, lalu di sini yang kedua kita memiliki struct ya, struct yang namanya item ini, yang nantinya ini adalah tempat untuk mengolah atau menyimpan data dari program ini sendiri. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi ID, yaitu yang unik, ID unik yang dimiliki oleh alatnya, lalu ada nama alat, lalu ada float, price per day yang ini mengacu dibuat float karena ya nanti desimal dan juga kayak bisa dijumlahkan dengan nominal rupiah yang kita buka nantinya. Kemudian ada input stock untuk menyimpan stok, lalu ada equipment akan pointer yang dimana sendiri untuk menunjukkan dengan item berikutnya dalam link list. Kita mengimplementasikan materi link list di sini. Lalu di kedua ada struct rental item. Nah, ini nantinya ada dalam penyewaan ya. Di sini ada ID, string nama, birthday, sama ini. Jadi ditujukan untuk si user agar bisa melakukan rental dalam manajemen alat-alat ini. Ini nextnya di data item jadi kurang lebih kayak sama. Nextnya itu digunakan untuk data item berikutnya dalam sebuah link list. Akses item. Nah, lalu di sini ada variabel global ya, yaitu ada equipment item. Di sini uh, dia menggunakan pointer juga. Nah, dan perintah history ini ya, history itu untuk menyimpan data dan alat dan riwayat penyewaan. Lalu ada equipment ID, ya di sini tuh bahasa ID secara otomatis. Setelah itu itu untuk menyimpan pendapatan total, nanti dia sendiri itu sebagai validasi kunci untuk autentikasi admin pada saat kita mau menambahkan barang. Kan yang bisa menemukan barang itu adalah admin. Jadi sebelum kita masuk, nanti kita sudah memasukkan passwordnya. Nah, untuk beberapa deklarasi pertama ini udah saya itu kemudian ya. Biasanya langsung kita masuk ke dalam fungsi clear screen. Nah, yang dimana pada clear screen sendiri ini dia itu membersihkan layar konsol tergantung pada sistem operasi ya. Nah, kita akan memakai Windows ya. Ini saya memakai Windows dan ini CLS. Nah, kenapa yang clear ini mati? Nah, karena ini tuh digunakan pada OS Linux supaya mati jadi tidak berfungsi. Clear screen sendiri setelah kita mengimplementasikannya. Kita coba run programnya. Nah, ini kita udah merunning programnya ya. Nah, fungsi dari CLS sendiri kayak kita bisa mau masukkan pilih ini kita sebagai admin gitu. Nah, setelah kita masukkan admin kayak gini, dia tuh uh, tekan enter nih ya. Nah, dia itu akan membersihkan terminal yang sudah kita masukkan tadi. Nah, langsung divalidasi fungsi selanjutnya. Di sini ada get valid input. Nah, di mana fungsi itu untuk validasi input pada pilihan yang valid. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kita masukkan uh, tambah alat, gitu. Ada alat. Nah, itu nama alat. Contohnya yaitu deret gitu. Nah, misal kita mau uh,
menginputkan ini. Ya, ini bisa kita ya kan ini seharusnya kan integer kan ya tipe hari apa per hari ini. Jika harusnya integer jadi bisa kita melakukan convert string, maka dia itu akan error. Dan coba kita bisa cek. Nah, jadi penjelasannya sendiri si kedua input. Nah, yang pertama tuh kita menggunakan di sini menggunakan loop while ya, while dan di mana di tersebut itu untuk terus meminta input juga valid. Nah, jika input tidak valid atau chain file ini, nah chain file ini, maka dia itu akan membersihkan flag error dengan chain clear nah, dan mengabaikan karakter bisa menggunakan chain ignore yang ini untuk membersihkan dan ini untuk mengabaikan input yang salah. Lalu menemukan kesalahan pada pengguna yang tadi, nah, itu meminta pengguna itu empat ulang lagi. Lalu membolehkan integer jika input tersebut valid. Nah, langsung kita masuk dalam fungsi untuk validasi input data yang valid. Nah, untuk validasi input data yang valid sendiri, yaitu yang pertama ada get valid input maksudnya ya yang kita buat. Nah, di sini kita juga sama memakai bentuk while. Kurang lebih konsep algoritma itu sama kayak yang validasi input tadi. Di sini eh, itu memvalidasi angka yang bukan desimal. Bedanya itu cuma di situ. Ini jika input dikejar, nah lalu bisikan error flag-nya. Nah, abaikan data yang salah, lalu dia akan berhentikan jika dia itu kembali menginputkan sesuai dengan yang harapan yang diinginkan. Kita coba demokan ya. Ini get valid input press tadi kita masuk dulu sebagai admin. Nah, get input press ini kita masuknya itu di bagian penambahan alat. Ya, kita coba masukkan carrier. Nah, ini yang siapa kan? Nah, siapa berani kan harusnya ya tipenya itu desimal. Coba kita masukkan tipe yang huruf gitu. Nah, maka itu akan ada pesan kesalahan itu tidak valid dapatkan yang angka yang valid. Coba kita masukkan dengan tipe data yang kita ya, 40 gitu. Nah, maka dia tuh langsung ke perintah selanjutnya yaitu stop. Jadi fungsi itu sudah berjalan dengan semestinya. Lalu di fungsi get valid input stop, jadi dia tuh kurang lebih juga sama ya. Bagiannya itu identik dengan kayak gini input press juga input validasi input ini dia tuh kayak identik sama-sama algoritma itu sama. Jadi saya mungkin tidak menjelaskan banyaknya ya. Intinya kita coba perhatikan saja. Nah, jadi kita masukkan jumlah stok ini, kan dia tuh minta tipe datanya itu kan integer ya, karena jumlah. Nah, coba kita masukkan dengan kayak gini. Nah, maka dia itu akan meminta user untuk mengumpulkan ulang. Coba kita bikin stoknya itu 40 gitu. Nah, maka akan berhasil ditambahkan. Nah, kita tambahkan. Coba kita lihat apa tampilan yang sudah kita masukkan tadi ya, data yang kita masukkan. Nah, dia itu kan menambah di sini ya. Kirim 40 hari, stok 40. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi yaitu pause for enter. Nah, yang dimana pada pause for enter ini sendiri itu akan menampilkan pesan tekan enter untuk melanjutkan yang beberapa kita tadi sudah mengimplementasikannya. Nah, tekan enter untuk melanjutkan ini. Jadi dia tuh nggak apa kayak misal buat alokasinya itu biar gampang. Ini kayak fungsi tabel kembali lah kalau di Bali atau next gitu. Lalu di sini kita menggunakan chain ignore ya, itu mengabaikan karakter bisa dari diri sebelumnya dan chain get untuk menunggu pengguna untuk menekan enter itu sendiri. Nah, langsung kita masuk dalam validasi input password. Nah, di sini input password sendiri itu yang pertama adalah dia itu membaca input karakter satu persatu ya untuk menggunakan get. Nah, yang kedua itu menambahkan karakter ke variable password yang menampilkan bintang. Nah, itu kita buat seperti bintang itu agar kayak ya terinskripsi gitu. Nah, jika tombol backspace itu ditekan, fungsi itu akan menghapus karakter yang terakhir dari password dan menghapus di bintang pada layar gitu. Misal kita login dulu.
Tersebut. Nah, kita kan mau login sebagai admin ini. Kita login dengan admin berkat. Nah, dia kan akan terenkripsi ya. Oke. Nah, akses diterima. Kita enter. Langsung kita masuk dalam fungsi selanjutnya yaitu autentikasi admin. Nah, yang dimana pada autentikasi admin ini sendiri, dia tuh akan mengautentikasi sama seperti, maksudnya apa yang dimaksudkan teori sama seperti yang dideklarasikan di sini. Konstek admin ke 123. Jadi kata-kata yang dimasukkan atau tulisan yang dimasukkan mungkin tadi harus sama dengan yang itu. Nah, kita coba memasukkan sebagai admin. Kalau buku, lalu kita masuk sebagai admin. Nah, kita coba salahkan di untuk kualitas admin. Jika ada validasi ya, jika ya benar maka akan diterima dan masuk ke dalam paket. Jika salah maka akan ambil ditolak atau kayak salah itu kita pakai. Nah, setelah kayak salah, coba kita masukkan dengan benar dengan yang ada di atas. Nah, karena dia udah declare, jadi harus sesuai ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari promosi. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ilyas Almeida dengan nomor NPM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi autentikasi admin, update equipment IDs, view equipment list, lalu add equipment, dan juga delete equipment. Untuk yang pertama di sini untuk fungsi autentikasi admin menggunakan boolean. Di sini ada variabel untuk input key yang memanggil input password. Lalu jika input key sama dengan admin key, maka akses akan diterima dan mengembalikan nilai true. Sebaliknya, maka akan dikembalikan untuk nilai false. Lalu di sini ada fungsi untuk memperbarui ID secara otomatis, yaitu update equipment IDs, di mana di sini terdapat pointer current yang disimpan di variabel equipment list, lalu terdapat variabel new ID untuk ID baru yang diberi nilai awal 1, serta di sini ada perulangan untuk current, di mana current ID sama dengan new ID plus plus yang dimaksudkan di sini pada setiap perulangan maka new ID akan ditambah. Lalu current sama dengan current next, serta di sini kita perbarui nilai global untuk ID, equipment ID sama dengan new ID. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan daftar alat secara cascading, yaitu fungsi view equipment list, di mana di sini dilakukan pengecekan awal untuk equipment list. Jika equipment list kosong, maka akan menampilkan daftar alat masih kosong. Lalu di sini terdapat pointer untuk current dan juga sorted list, yang dimana untuk pointer current disimpan pada equipment list, dan sorted list memiliki nilai awal yang 0. Di sini terdapat perulangan untuk current, yang dimana kita akan menyalin dan mengurutkan secara manual. Yang pertama ada pembuatan new item di sini, lalu ada pengecekan atau percabangan di sini, yaitu yang jika tidak ada sorted list atau new item ID kurang dari sorted list ID, maka akan dijalankan new item next sama dengan sorted list sama dengan new item. Jika tidak, maka akan membuat sebuah pointer baru yaitu pointer temp. Di sini ada perulangan jika temp next dan temp next ID kurang dari new item ID, maka temp sama dengan temp next. New item lalu di luar perulangannya new item next sama dengan temp next, lalu temp next sama dengan new item. Lalu di sini ada current, di mana current sama dengan current next. Setelah itu yaitu menampilkan daftar alat yang sudah diurutkan. Di sini kita pertama menampilkan judulnya yaitu daftar alat outdoor. Lalu di sini terdapat perulangan untuk current, yang dimana kita akan mencetak setiap itemnya dengan format yang sudah ditentukan seperti ini.
Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambah alat baru, yaitu fungsi untuk add equipment di sini dengan parameternya yaitu untuk nama, harga, dan juga stok. Di sini kita membuat node baru untuk new item, lalu memasukkan data-data dari parameter add equipment ke dalam node new item di sini, yaitu nama, harga, dan juga stok. Untuk ID dari new item di sini, untuk equipment ID-nya akan di increment. Lalu di sini new item next sama dengan equipment list sama dengan new item. Lalu selanjutnya ada void delete equipment, di mana di sini untuk menghapus sebuah alat atau equipmentnya. Yang pertama dilakukan pengecekan juga untuk equipment list. Jika jika tidak ada atau kosong, maka akan ditampilkan maaf daftar alat masih kosong. Lalu di sini untuk tampilan dari fungsi ini yang pertama akan ditampilkan view equipment list untuk menampilkan alat-alat yang ada. Nah, di sini terdapat variabel ID untuk memasukkan ID yang ingin dihapus. Di sini meminta input user untuk memasukkan ID, di mana akan disimpan di variabel ID. Di sini terdapat pointer current dan juga pointer pref. Lalu untuk perulangannya di sini, while current dan current ID nggak sama dengan ID, maka pref sama dengan current, lalu current sama dengan current next. Lalu jika current kosong atau maaf maksud saya jika current tidak ada alat yang dicari atau ID-nya tidak ada, maka alat tidak ditemukan. Lalu di sini jika untuk pref next sama dengan current next. Untuk else-nya di sini equipment list sama dengan current next. Lalu di sini dilakukan delete untuk current. Selanjutnya kita buat ulang daftar alat yang diurutan berdasarkan ID. Di sini ada perulangan untuk current, di mana kita membuat sebuah new item, node new item di sini. Lalu kita menambahkan ke daftar baru di sini. Jika new item list kosong atau tidak ada, atau new item ID kurang dari equipment list ID, maka new item next sama dengan new equipment list, new equipment list sama dengan new item. Untuk else-nya di sini terdapat perulangan while yaitu time next dan time next ID, time next next ID, time next ID kurang dari new item ID, maka di sini time sama dengan time next. Lalu pada di luar perulangannya ada new item next sama dengan time next sama dengan new item. Lalu di sini untuk current lagi yaitu current sama dengan current next. Ini juga ada kode untuk ganti daftar yang lama dengan daftar yang baru, yaitu perulangan pada equipment list. Di sini terdapat pointer untuk temp dengan equipment list, dan di sini equipment list sama dengan equipment list next. Lalu kita hapus untuk tempnya. Kemudian equipment list sama dengan new equipment list. Lalu kita memperbarui ID juga di sini dengan memanggil update equipment IDs, serta menampilkan alat berhasil dihapus dan daftar diperbarui. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki dengan NWM akhir 218. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi update equipment. Jadi fungsi ini itu untuk mengubah data alat. Yang pertama ini, jika tidak ada list barang, maka akan mencetak seperti ini. Kemudian dipanggil fungsi view equipment list untuk menampilkan list barangnya. Jika tidak memenuhi kondisi ini, kemudian ada sebuah pesan untuk menginputkan ID mana yang akan diubah. Kemudian ini dilakukan operasi traversal untuk mencari ID yang dimaksud oleh adminnya. Kemudian jika tidak ditemukan, maka akan dicetak alat tidak ditemukan. Kemudian ini ada beberapa deklarasi variabel, dan di sini ada beberapa inputan untuk mengubah atau menginputkan
nama baru atau harga sewa baru dan juga stok baru. Dan variabelnya ini gunanya untuk menyimpan inputan barunya dan juga ada validasinya. Kemudian ini ada pointer yang mengarah ke variabel yang telah diinputkan oleh admin atau nilai yang baru. Kemudian jika berhasil maka akan ditampilkan data alat berhasil diubah. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu run equipment. Ini sama seperti tadi, jika tidak ada daftar alat maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian jika sudah ada barang maka akan tampilkan daftar barangnya, kemudian ada inputannya, ID mana yang ingin disewa, kemudian ini dilakukan operasi traversal seperti tadi. Jika tidak ditemukan maka akan ditampilkan seperti ini. Dan juga ini jika stoknya habis maka akan ditampilkan seperti ini. Jika tidak memenuhi kondisi dua ini atau alatnya itu ada dan juga stoknya masih ada maka akan lanjut di bawahnya. Masukkan jumlah hari, kemudian ditampilkan juga total harganya itu berapa, misal sewanya itu lebih dari 1 hari, kemudian ada konfirmasi dengan ada pengkondisian, jika ya atau Y besar, maka akan mengurangi stok, kemudian ini untuk menambahkan ke riwayat penyewaan, menggunakan beberapa pointer-pointer dengan operator arrow atau penunjuk, kemudian ini ada tambahkan total pendapatan atau untuk menghitung semua total pendapatan yang dilakukan semua penyewaan oleh user. Kemudian ini ada outputnya jika berhasil disewa dan juga ada total harganya. Kemudian jika inputannya itu salah, bukan Y kecil atau Y besar, maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian lanjut ke selanjutnya yaitu untuk melihat riwayat penyewaan. Fungsinya bernama View Rental History. Ini sama seperti awal, cuma ini bedanya jika rental history itu tidak ada maka akan mencetak ini atau bernilai nol. Kemudian ini untuk melakukan membuat note barunya. Kemudian ini untuk menampilkannya ada riwayat penyewaan alat. Kemudian ini merupakan perulangannya untuk menampilkan alat tiap node-nya sampai node terakhir. Kemudian masuk ke fungsi main, ada fungsi add equipment dipanggil untuk menambahkan alat baru. Jadi ketika user memilih nomor satu, maka sudah ada list barangnya atau alat barang yang akan disewa, yang bisa disewa. Dan ini ada perulangan dual. Pertama ada menunya, terdapat 5 menu seperti ini. Terdapat validasi input juga. Jika menu satu maka akan dipanggil view equipment list untuk menampilkan barangnya. Jika nomor 2 maka akan ditampilkan rent equipment atau dipanggil fungsi rent equipment. Jika pilihannya 3 maka akan dipanggil fungsi view rental history. Dan jika nomor 4 maka akan melakukan pengkondisian untuk mengautentikasi password dari adminnya itu benar atau belum. Semua case ini tuh diawali dengan clear screen dan diakhiri dengan post enter. Jika case 4 maka akan masuk ke menu admin jika benar, kemudian akan menampilkan menu seperti ini, ada validasinya juga. Kemudian untuk jika case-nya pertama maka akan dipanggil view equipment list, kemudian jika case-nya 2 ini akan menambahkan alat dan juga ada pesannya untuk dan juga bisa menginputkan data-data alat yang baru. Kemudian jika case-nya 3 ini akan menghapus alat yang dipilih berdasarkan ID-nya. Kemudian ini untuk mengupdate alatnya jika pilihannya 4 dan jika pilihannya 5 maka akan menampilkan total pendapatan dari semua penyewaan. Dan jika case-nya 6 ini akan kembali ke menu utama yaitu menu yang ini. Kemudian jika pilihannya ini selain angka 1 sampai 6 maka akan ditampilkan seperti ini. Dan perulangannya ini akan terus berlanjut jika pilihan atau inputan adminnya tidak sama dengan. Kemudian ini ada case 5 ini lanjutan case yang switch case pada ulangan duel menu utama. Jika nomor 5 dipilih atau case 5 maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan jasa kami. Dan jika pilihannya selain 1 sampai 5 maka akan menampilkan pesan seperti ini. Perulangan duel ini akan terus dilakukan selama inputan dari user atau adminnya itu tidak sama dengan 5. Kemudian ini untuk mengembalikan program, untuk akhir program. Untuk prakteknya seperti ini, saya menggunakan divisi karena VS Code saya agak bermasalah.
Misal saya ingin memilih nomor pertama, daftarnya seperti ini. Kemudian nomor dua, saya ingin menyewa alatnya. Nomor satu, jumlah harinya satu, kemudian dia. Kemudian nomor tiga, riwayat penyewaan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk nomor 4, masuk ke menu admin. Jika salah maka akan muncul seperti itu. Kita coba lagi. Yang ini untuk menu adminnya. Nomor satu sama seperti tadi, lihat daftar alat. Nomor dua tambah alat, misal meja. Kemudian harganya per hari, stoknya 10. Kita coba cek apakah bertambah. Nah ini ada nomor 4, ada alat baru. Kemudian kita hapus alat, misal nomor 2, kita hapus. Alat berhasil dihapus. Kita lihat, nah daftarnya berkurang menjadi 3 dan kompor portable tadi hilang dan ID-nya disesuaikan. Kemudian nomor 4 ubah data alat. Misal nomor 3 ingin saya ubah. Nama barunya adalah meja lipat. Harganya 15.000. Stoknya 23. Data alat berhasil diubah. Kemudian nomor 5 ini ada lihat total pendapatan. Ini berfungsi untuk menampilkan semua pendapatan dari semua penyewaan yang dilakukan oleh user. Kemudian nomor 6 ini logout dan kembali ke pertama. Ini misal saya ingin lihat daftar alat lagi, sewa alat lagi, riwayatnya seperti ini. Kemudian saya ingin mengakhiri program dengan mengenter nomor 5. Kemudian muncul pesan seperti ini. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang final project sistem penyewaan alat outdoor. Jika penjelasan kami kurang jelas atau ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.